Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya teman-teman, ini sudah upload video yang keempat mengenai P3K ya. Materi-materi P3K, FR soal P3K untuk menuju persiapan tes tahap 2 insyaallah. Kali ini kita akan bahas materi mengenai pengembangan instrumen dan penilaian pembelajaran. Kita langsung saja ya ke soal nomor 1. 0 sampai 1 sampai 6 itu asam, 7 netral, 8 sampai 16. 8 sampai 16. Aduh. Soal nomor 1, seorang guru menilai kompetensi sikap peserta didik dengan instrumen penilaian memuat tabel sebagai berikut. Ini ada tabelnya, lembar penilaian, nomor nama, dan sikap yang akan dinilai. Pertanyaannya, guru tersebut mengisi kolom aspek perilaku yang diisi dengan angka sesuai dengan kriteria berikut. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Tabel tersebut merupakan bagian dari instrumen. Kira-kira untuk soal nomor 1 ini, ada tabel yang disajikan kira-kira ini lembar penilaian untuk apa? Yang A, penilaian diri pada saat praktikum. Yang B, observasi sikap pada saat praktikum. Yang C, observasi sikap pada saat diskusi kelompok. Dan D, penilaian antar peserta didik pada saat diskusi kelompok. Apa nih jawabannya kira-kira? Untuk soal yang nomor 1, kata kuncinya adalah kita bisa lihat sikap-sikap yang akan dinilai. Ada komunikatif, santun, demokratis, proaktif ya. Jadi sepertinya akan salah jawabannya jika kalian memilih yang bagian A, penilaian diri pada saat praktikum. Harusnya pada saat praktikum itu penilaiannya lebih ke disiplin, teliti, dan sebagainya ya untuk yang praktikum. Observasi sikap pada saat praktikum, bukan ya yang bagian B. Terus yang C, observasi sikap pada saat diskusi kelompok, ini bisa ya karena ada kata demokratis, proaktif, komunikatif, itu bisa sikap yang dinilai pada saat siswa atau peserta didik berdiskusi. Yang bagian D, penilaian antar peserta didik pada saat diskusi kelompok. Nah, ini juga salah ya, tercoret. Bukan yang bagian D, penilaian antar peserta didik pada saat diskusi kelompok. Ini juga salah. Kenapa salah? Jika penilaiannya antar peserta didik, harusnya di bagian lembar penilaian itu ada nama penilai dan nama yang memberi nilai. Oke, seperti itu ya. Jadi jelas jawaban untuk nomor 1 adalah yang C. Observasi sikap pada saat diskusi kelompok. Itu ya untuk soal nomor 1. Kita pindah ke soal nomor 2. Seorang guru kimia kelas 10 menulis soal materi perhitungan kimia sebagai berikut. Oke, jadi ini materi kelas 10 ya, perhitungan kimia. Kalau tidak salah ini akan diajarkan untuk semester genap, semester yang akan datang. Ada soalnya. Oke. Ada satu kelemahan pada soal tersebut, yaitu A, volume kedua gas diketahui. Option diurut dari yang kecil ke yang besar. C, koefisien reaksi sudah dicantumkan pada persamaan reaksi. Dan D, tidak menyebutkan tekanan pada saat reaksi berlangsung. Untuk materi soal perhitungan kimia, kelemahannya apa kira-kira untuk soal seperti ini? Kalau kita sebagai guru, yang harusnya tidak dilakukan untuk soal seperti ini apa? Kayak gitu. Nomor 2, volume kedua gas diketahui. 20 mili NH3, oke. Kemudian 20 mili juga oksigen. Yang ditanyakan volume gas yang dihasilkan. Ini bukan suatu kelemahan ya. Volume kedua gas diketahui. Option diurut dari yang kecil ke yang besar, ini juga bukan kelemahan dari soal. Jadi wajar jika mengurut soal dari yang kecil ke yang besar. Yang bagian C, koefisien reaksi sudah dicantumkan pada persamaan reaksi. Koefisien reaksi itu adalah angka
di depan unsur atau senyawa. Yang ini ya, 4, 3, 2, sama 6 itu ya yang dimaksud dengan koefisien reaksi. Ini bisa jawabannya. Kita lihat yang D dulu. Tidak menyebutkan tekanan pada saat reaksi berlangsung. Oke, untuk materi perhitungan kimia kelas 10, tekanan ini kalau tidak salah tidak terlalu diperhitungkan karena dari beberapa hukum dasar kimia, ada hukum Gay-Lussac, Lavoisier, itu menggunakan tekanan yang sama di dalam teorinya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2, kelemahan dari soal ini adalah bagian C. Koefisien reaksi sudah dicantumkan pada persamaan reaksi. Harusnya ini 4, 3, 2, 1 itu tidak dicantumkan terlebih dahulu. Siswa yang mencari menemukan jawabannya untuk menyetarakan koefisien reaksinya. Oke, seperti itu ya. Untuk soal nomor 2, kita pindah ke soal nomor 3. Seorang guru kimia kelas 11 membuat soal materi hidrolisis sebagai berikut. Yang pertama, ada datanya. Kemudian, guru tersebut belum mencantumkan kunci jawaban yang tepat. Kira-kira kunci jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah, di soalnya ada volume konsentrasi sifat asam basa dari larutan pada gelas kimia. Jadi ada gelas pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Jika 2 buah larutan dicampurkan, campuran manakah yang akan menghasilkan garam yang terhidrolisis dan bersifat basa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita harus paham dulu kembali materi hidrolisis garam pelajaran kelas 11 SMA. Untuk menjawab soal hidrolisis garam, kita harus pahami konsepnya terlebih dahulu untuk mengetahui yang mana terhidrolisis, yang mana tidak terhidrolisis. Konsepnya, kalau misalnya larutannya adalah asam kuat dan basa kuat, berarti dia netral. Kuat sama kuat, netral, dia tidak terhidrolisis. Tidak ada penguraian air. Asam kuat dan basa lemah, asamnya yang menang, jadi pH-nya asam juga kurang dari 7. Ingat pH asam pH itu 0 sampai 1 sampai 6 itu asam, 7 netral, 8 sampai 16. 8 sampai 16. 7 netral, 8 sampai 14 basah. Jadi terhidrolisis sebagian. Yang mana terhidrolisis adalah yang di bagian basa lemahnya. Ion yang ada di basa lemah yang mengalami hidrolisis. Kemudian di asam lemah basa kuat, basanya yang menang, jadi pH-nya 7. Terhidrolisis sebagian juga di bagian asam lemah. Jika asam lemah dan basa lemah, itu pH-nya dihitung dari rumus hidrolisis garamnya. Kemudian terhidrolisis total, dua-duanya mengalami hidrolisis. Oke, untuk mengetahui yang mana sih larutan asam kuat, asam lemah, dan basa kuat dan basa lemah. Untuk asam kuat kan cirinya H atau H+, ionnya ada 6 yang pada umumnya sering muncul di soal, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, O-nya besar ya di sini, HClO4. Asam klorida, bromida, iodida, nitrat, sulfat, dan klorat. Untuk basa kuat, ciri khasnya OH, KOH, NaOH, MgOH, BOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Ada tidak yang basa kuat selain daripada ini? Ada, SR juga termasuk, SrOH 2 kali, cuman ini senyawa yang sering muncul, yang sering kita jumpai di soal-soal ketika ada campuran hidrolisis garam. Oke, lanjut di soalnya, yang mana yang mengalami garam yang terhidrolisis dan bersifat basah. Oke, kita analisis satu-satu. Untuk yang option bagian A, 1 dan 2 jika dicampur, 1 itu HCl dan 2 itu asam asetat. Jadi asam kuat tambah
CH3COH basa lemah. Asam kuat kita lihat, oh iya ada HCl. Jadi HCl ini termasuk asam kuat. Kemudian CH3COH. Oh, CH3COH ini adalah asam juga ya. Bukan basa lemah di sini. Salah. Jadi di sini itu asam lemah. Asam lemah. Asam kuat sama asam kuat. Dia juga tidak terhidrolisis sebagian, dia hanya bersifat asam. Justru asamnya semakin banyak. Jadi nomor 1 salah ya. Bukan hidrolisis garam, karena asam kuat tambah asam lemah itu semakin asam sifatnya. Kemudian yang nomor 2, campuran antara gelas yang kedua dan gelas yang ketiga. CH3COH. Ini CH3COH jangan terkecoh ya. Bukan basah tapi dia asam asetat, asam lemah, ditambah NaOH. Di sini ada NaOH, basa kuat. Basanya yang menang, jadi terhidrolisis sebagian, dan basanya yang kuat artinya dia sifatnya basah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Untuk analisis yang C, CH3COH ini 2 dan 5, 2 CH3COH dan H2SO4, asam lemah dan asam kuat juga asam. Terus yang kelima itu 4 dan 5, Na2CO3, natrium karbonat, ini garam, campuran dari NaOH dan H2CO3, campuran dari basa kuat dan asam karbonat. Jadi bukan juga jawabannya nomor 4. Yang paling tepat adalah yang bagian B, 2 dan 3. Ya, bagian B. Perhatikan data penilaian. Nah, ini sudah masuk instrumen penilaian ya. Pengetahuan seorang peserta didik bernama Naila pada mata pelajaran kimia kelas 11 semester 2. Oke, ada nomor urutnya, nama Naila, KD-nya, hasil penilaiannya. Yang ditanyakan adalah nilai rapor Naila pada semester 2 tersebut adalah Oke, jadi untuk soal yang nomor 4 ini kita harus tahu dulu jumlah dari nilai akhir semesternya. Nilai ujian Naila. Nilai akhirnya ya maksudnya. Untuk dapatkan 74 di sini, 75 ditambah 73 dibagi 2 hasilnya 74. Di sini rata atau pembulatannya, jika koma kita bisa bulatkan ke atas atau ke bawah. Oke, 86 ditulis kembali 86. Untuk mengisi tabel yang ketiga pada KD 312, 90 tambah 88 tambah 80 dibagi 3 hasilnya itu 86. Ini bulat ya, jadi kembali tulis angka bulat 86. 80 tambah 83 dibagi 2 hasilnya 81,5. Kita bisa bulatkan jadi 82. 60 tambah 70 dibagi 2 hasilnya 65. 80 tambah 87 hasilnya 83,5. Dibulatkan kembali jadi 84. Untuk nilai rapornya kita jumlah 74, 86, 86, 82, 65 tambah 84 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 6. Seperti ini ya caranya. Jadi nanti hasilnya 477 dibagi 6. Jadi nilai rapornya hasilnya di sini adalah 79,5. Ini kita bisa bulatkan juga menjadi 80. Jadi jawaban yang nomor 4 adalah yang C. Ke soal nomor 5. Seorang guru kimia sedang mengolah penilaian kompetensi keterampilan. Data nilai praktik, produk, dan proyek seorang peserta didiknya adalah sebagai berikut. Oke, ada datanya. Nilai akhir untuk kompetensi keterampilan peserta didik tersebut adalah nilai akhir untuk kompetensi keterampilan ya. Oh ya, keterampilan. Berarti masuk praktik. Produk ini kan juga keterampilan menghasilkan suatu karya. Ya, proyek juga termasuk keterampilan membuat satu proyek. Jadi masuk semua ya. Ada nilai akhirnya, nilai totalnya masing-masing. Untuk menjawab soal seperti ini, rumusnya adalah nilai akhir sama dengan jumlah total setiap aspek per jumlah total aspek.
Jadi kita jumlah 80 tambah 90 tambah 79 tambah 84 tambah 85 per jumlah totalnya. Jumlah totalnya 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Hasilnya 84,2. Jadi sangat mudah ya untuk soal nomor 5 seperti ini. Di bagian awal tadi saya mengira kompetensi keterampilan, setelah baca oh iya keterampilan semua. Jadi bukan pengetahuan, kan biasanya ada pengetahuan, keterampilan. Jadi karena ini termasuk keterampilan semua, jadi kita tinggal hitung data nilai akhirnya, kemudian dijumlah dan dibagi per jumlah total aspeknya. Jadi hasilnya adalah yang D, 84,2. Pindah ke soal nomor 6. Berikut ini data KKM untuk topik sel topik. Berikut ini data KKM untuk topik sel volta pada konsep reaksi redoks. Oke, jelas tidak ya di bagian tabelnya ada kompetensi dasar, ada indikator. Ini materi sel volta itu materi kelas 12 semester 1. Sel volta ada KD-nya mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia. Indikatornya menjelaskan pengertian deret volta, menentukan sampai membuat poster deret volta. Di soalnya adalah berdasarkan data KKM indikator, KKM untuk topik sel volta pada KD tersebut adalah ingat KKM itu kriteria ketuntasan minimal, merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik. Untuk mencapai KKM biasanya sudah ditetapkan pada awal tahun ajaran baru. Nah, untuk mengetahui KKM indikatornya, kita harus pahami dulu aspek apa yang harus dinilai untuk mencapai kriteria pencapaian ketuntasan belajar. Di sini ada 3, kompleksitas, daya dukung, dan intek. Aspek kompleksitas itu ada 3 ya aspek. Jadi dalam penentuan KKM itu harus ada 3 ini. Ini harus kita nilai sebagai penilaian. Oh ternyata KKM-nya sudah cukup. Oh ternyata KKM-nya sampai sini. Jadi standar untuk membuat KKM adalah 3 aspek ini. Jadi aspek yang pertama, aspek kompleksitas, itu semakin kompleks artinya semakin susah KD-nya, maka nilainya itu harusnya semakin rendah. Ini ya, semakin kompleks maka KD-nya harusnya semakin rendah. Contohnya di indikator menjelaskan pengertian deret volta. Ini kan pengertian level kognitifnya tidak terlalu tinggi. Jadi karena mudah, otomatis kompleksitasnya tinggi. Gitu ya. Kalau misalnya kesukarannya tinggi KD-nya, misalnya KD-nya membuat poster deret volta 70 ya, berarti lebih rendah dibandingkan dengan 80. Itu tingkatnya sedang. Kalau kompleksnya rendah, KD-nya tinggi. Ya. Untuk nomor 2, aspek yang kedua adalah aspek daya dukung atau aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber dayanya, sumber daya untuk belajar ya. Misalnya ada fasilitas wifi, buku elektronik dan sebagainya, semakin tinggi sumber dayanya maka makin tinggi nilainya pula. Ya, jadi ini berbanding lurus. Yang ketiga, aspek intek. Apa itu intek? Intek artinya semakin tinggi kemampuan awal siswa, maka nilainya juga semakin tinggi. Jadi kalau kita melakukan pretest sebelumnya, ternyata kemampuannya tinggi, kemungkinan besar nanti di penentuan KD itu nilai inteknya juga semakin tinggi. Jadi berbanding lurus juga. Oke, lanjut. Untuk mengetahui KKM-nya, kita bisa totalkan dulu di bagian KKM kriteria, di bagian pengetahuan itu 80 tambah 85 tambah 70 dibagi 3 hasilnya 79. 5 60 tambah 70 hasilnya 65.
70 tambah 70 tambah 70 dibagi 3 hasilnya 70. Dan ini juga ditambah dibagi 3 hasilnya 70. Jadi KKM itu dari indikatornya untuk bagian pengetahuan sudah ada. Yang ditanyakan adalah mencari nilai KKM untuk KD sel volta. Jadi mencari nilai KKM untuk sel volta, artinya secara menyeluruh. Ini nilai KKM per indikator. Ya, ini per indikator. Untuk mencari nilai KKM sel volta itu dengan rumus total KKM KD-nya. Totalnya berarti 79 tambah 65 tambah 70 tambah 70 per total indikator. Ada berapa indikator dalam sel volta? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Oke, 79, 65, 70, 70 per 4. Hasilnya adalah 71. Jadi untuk KD sel volta itu jawaban yang benar adalah yang bagian B, 71. Gitu ya. Jadi ingat, saya sarankan sih, mungkin sudah terlambat ya untuk menyarankan, tidak apa-apa. Untuk menulis kembali ya, mencatat materi-materi yang sudah dipelajari. Saya pribadi juga dengan belajar kembali materi ini, penentuan KD, membuka wawasan, oh ternyata penentuan KD itu bukan hanya di awal semester. Oh, sudah ada standar dari sekolah atau dari guru mapel. Ternyata ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum membuat KKM dalam suatu materi. Seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 6. Kita pindah lagi ke soal nomor 7. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut. Kecuali guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan, tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. D. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kata kuncinya adalah kompleksitas tinggi. Kompleksitas tinggi yang harus dimiliki sekurang-kurangnya satu, kecuali berarti yang bukan kompleksitas ini masih termasuk aspek KKM ya. Ada 3 tadi. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke. Yang D. Kenapa yang D? Sarana dan prasarana pendidikan itu masuk di aspek sumber daya pendukung ya, masuk di aspek itu, tidak masuk di aspek kompleksitas. Kompleksitas kan masalah sukar, sedang atau mudahnya materi pembelajaran ya. Jadi guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan supaya guru mengetahui oh ini soal susah, sedang atau mudah. Peserta didik ini juga termasuk karena dia sebagai objeknya. Tingkat kemampuan penalaran juga termasuk. Jadi yang bukan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai. The last number, nomor terakhir. KKM pada konsep asam basa adalah 72. Skor ulangan pada konsep asam basa tersebut direkap oleh seorang guru dengan data sebagai berikut. Ada datanya, ada nama, nilai untuk teori asam basa, pH larutan, dan titrasi asam basa. Tindak lanjut yang harus dilakukan guru bagi peserta didik yang belum tuntas di kelas tersebut adalah jadi di underline lagi ya. Garis bawahi tindak lanjut kok di atas sih? Ini ya, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru yang belum tuntas. Apa tindakan kita sebagai guru yang harus dilakukan jika ada siswa yang belum tuntas? Yang A, memberikan tugas mengerjakan soal ulangan lagi terhadap Ashanti dan Dodi. Ashanti nilainya 60, 50, 50, ini di bawah standar KKM ya, 72.
Dodi 60 60 60 50. Oke, tapi cara yang salah karena memberikan tugas mengerjakan soal ulangan lagi. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi yang A salah. Yang B melakukan remedial teaching terhadap Ana, Ashanti, Dodi, dan Cika. Ana, oke, remedi tidak ada yang tuntas. Ashanti juga, Dodi, kita lihat Dodi juga di bawah 72, Cika. Ya, Cika juga. Oke, jadi kita simpan ya untuk yang bagian B. Kita lihat yang C-nya dulu. Memberikan ulangan lagi terhadap Ana dan Cika. Ana 60, Cika, oke, tidak ada juga ya. Tapi bukan hanya Ana dan Cika yang tidak mencapai skor KKM. Ada Dodi, ada Ashanti juga. Yang D memberikan pengayaan terhadap Dian dan Ersi. Oke, Dian di atas KKM, Ersi di atas KKM. Yang di atas KKM juga ada Bella. Ya, jadi yang E juga salah, bukan hanya dua orang ini. Ini juga bukan hanya Ana dan Cika. Jadi jawaban yang tepat adalah melakukan remedial teaching terhadap Ana atau melakukan pembelajaran ulang ya terhadap Ana, Ashanti, Dodi, dan Cika. Begitu ya untuk soal KKM. Oke, sampai di sini materi hari ini. Seperti mengajar di kelas ya, mengajar di kelas. Cukup untuk hari ini. Jadi untuk materi pengembangan dan penilaian instrumen itu ada 8 nomor kurang lebih. Suara motor siapa itu? Kurang lebih kita akan bahas lebih lanjut untuk teknis pedagogi kimia materi yang ketiga. Setelah ini akan diupload. Jika kalian ingin minta file untuk soal teknis pedagogi kimia, kalian bisa DM saya di Instagram atau via Telegram. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.